jumpa lagi. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, pilih kartu. Dan tema kali ini adalah tentang prediksi kehidupan asmara, keuangan, dan karir kalian di periode Juli 2020. Ada 3 file. File pertama sisi paling kiri, file kedua yang berada di tengah, file ketiga sisi paling kanan. Relax, santai, fokus ya. Jangan terburu-buru. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang ya. Relax mungkin. Lalu lihat filenya, kira-kira file mana yang memanggil. Oke, saya mulai dari file pertama. Oke, buat kamu yang pilih file pertama, kartunya sudah saya tebar. Tolong disimak baik-baik. Untuk baris yang paling atas itu adalah energi asmara kalian. Yang kedua adalah energi keuangan kalian. Yang ketiga adalah energi karir kalian. Ya, kemudian kalian mendapatkan 5 oracle card. Oke, kita lihat dari asmara dulu. Di sini terlihat energinya ya buat kalian asmara yang berpasangan. Sepertinya kebanyakan ya di sini dominan mengalami sedikit konflik atau adanya konflik begitu, dimana konflik ini salah satunya disebabkan ada semacam energi bahwa mungkin pasangan kalian ya, bisa juga kalian sendiri yang mengalami perbedaan pendapat terkait mungkin pekerjaan gitu ya, atau terkait bisnis ataupun usaha. Maksudnya begini, mungkin pasangan kalian atau kalian itu mendapatkan kesempatan bekerja ya, di luar daerah bisa, di luar negeri bisa misalkan, atau mendapatkan tawaran atau punya ide untuk membuka usaha atau bisnis atau apapun itu gitu ya, tetapi rupanya semua itu ada perlawanan atau ada semacam apa ya, mungkin pasangan kalian atau kalian sendiri itu tidak percaya atau tidak yakin bahwa itu adalah pilihan yang tepat. Nah, kira-kira begitu. Ada juga di sini energi asmara berpasangan di Juli 2020 gitu ya. Mengalami adanya satu permasalahan, di mana permasalahan ini adalah kaitannya dengan hubungan kalian ya. Adanya bisa terjadi krisis kepercayaan, kemudian ya adanya semacam sesuatu yang ditutupi gitu, tidak adanya kejujuran. Nah, ini yang membuat bisa pasangan kalian atau kalian sendiri ya, ini energinya bisa vice versa, akhirnya bingung, termenung gitu ya, untuk mencoba mencari solusi yang terbaik. Nah, ini beberapa konflik atau permasalahan energi ya yang bisa saja kalian jumpai di sepanjang Juli 2020. Nah, energi ini kan dinamis ya. Ini bisa saja ada yang sudah mengalami gitu ya. Bisa saja ada yang belum mengalami. Nah, jadi buat kalian yang asmara berpasangan, apapun permasalahannya gitu ya, cobalah gitu. Yang namanya berpasangan itu kan adanya 2 orang gitu. Diskusi dengan baik-baik ya, dari hati ke hati, tidak usah menggunakan pertengkaran, emosi ataupun ego ya, demi keutuhan kebersamaan atau keutuhan kasih sayang kalian. Kalau memang salah satu di antara kalian atau kalian sendiri ya punya unek-unek atau punya beban pikiran sesuatu ya, lebih baik terbuka sehingga semuanya nanti bisa terlihat dengan jelas. Ya, kira-kira seperti itu energi buat yang berpasangan. Nah, jangan sampai di sini ada juga energi kayak semacam baru mulai ada niat ya atau kepikiran untuk semacam menyudahi ya, baik yang berpasangan, suami istri maupun yang berpacaran ya di sini, karena banyak hal ya yang mengganggu pikiran kalian, bisa juga banyak hal yang mengganggu pikiran pasangan gitu, sehingga terbesit pikiran untuk semacam kayak ya seperti itu ya, mungkin ingin ada yang mungkin sedang mengalami jeda, ada yang mungkin sedang mengalami
tidak adanya komunikasi, hubungan itu menjadi dingin gitu ya. Ada juga yang memang mungkin sudah benar-benar sedang berproses di dalam perpisahan gitu, baik yang pacaran ataupun yang sudah menikah. Nah, kira-kira seperti itu. Jangan sampai ya di sini ada energi seperti gini, rumput tetangga lebih hijau. Ingat ya bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Kamu juga nggak sempurna gitu. Kalau misalkan kalian mengejar kesempurnaan, ya kalian tidak akan pernah merasakan kebahagiaan, kalian tidak akan pernah bisa bersyukur gitu. Kebahagiaan itu adalah letaknya di saat kalian bisa bersyukur, menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Kalau memang dirasa ada sesuatu yang ganjel ya atau unek-unek tadi gitu, usahakanlah diskusikan bersama, jangan kalian pendam sendiri. Coba berusaha mencari solusi yang terbaik seperti apa gitu. Jangan terlalu banyak overthinking, jangan terlalu banyak itu tadi ya. Kata lainnya memang beberapa di antara kalian mengalami krisis kepercayaan. Kalau satu hubungan sudah tidak ada kepercayaan ya susah gitu. Ya mungkin hal itu disebabkan karena adanya satu alasan juga gitu. Makanya dari itu apapun permasalahannya, saya sarankan cobalah diskusikan, terbuka saja. Jangan kalian pendam sendiri gitu. Lalu asmara yang single di sini. Asmara yang single, beberapa di antara kalian energinya mengatakan kalian memang sengaja, bukan sengaja ya, maksudnya lebih ke memang hati kalian itu masih belum ya berani untuk membuka hati. Ada kemungkinan sebagian dari kalian pilih pil pertama mungkin karena masih ada rasa trauma di masa lalu ya, pernah merasakan patah hati semacam itu. Sehingga energi kalian di periode Juli pun lebih ke kayak ya udah gitu, TTM-an aja gitu ya, sampai pada akhirnya kamu ya di sini benar-benar merasakan gitu bahwa dialah orangnya yang selama ini dicari gitu. Ada juga buat asmara single di sini yang paling pertama, ada yang memang sudah menjalankan pendekatan atau PDKT atau punya teman yang spesial dan mulai mempertimbangkan gitu ya. Dan di sini kalian terjebak dalam kebingungan gitu. Satu sisi kalian sudah mulai sayang, mulai nyaman ya dengan orang tersebut, tetapi di waktu yang bersamaan kalian juga memiliki rasa kekhawatiran, ketakutan. Aduh, jangan-jangan nanti disakitin lagi. Nah, semacam itu. Ini buat yang single. Nah, kalau energi seperti ini yang bisa saya sarankan adalah bahwa apapun permasalahannya, selama kita bernafas, selama kita hidup, kunci utama ya kita harus berani mengambil resiko itu gitu ya. Kalau kita mau cari aman saja, kalau kita mau cari yang apa ya, yang bagus-bagus saja gitu ya susah, nggak bisa. Kalau apa itu pengertian dunia ya begitu, adanya perpaduan antara hitam dan putih, ada atas dan bawah ya, semuanya berpasangan. Kalau misalkan kalau berbicara positif semua itu namanya surga ya, kalau berbicara buruk semua itu namanya energi neraka gitu. Nah, yang namanya dunia itu adalah perpaduan antara keduanya, baik dan jahat, hitam dan putih, seperti itu. Nah, makanya dunia ini adalah tempat belajar yang memang dimensi paling berat gitu ya, maksudnya untuk bisa jiwa itu bertumbuh gitu ya, itu betul-betul memang mendapatkan atau harus melalui ya proses yang cukup sulit ya, cukup terjal gitu. Tetapi disitulah jiwa itu menjadi terbentuk, jiwa itu menjadi terlatih gitu, karena dari hal-hal yang sulit-sulit tadi, seperti itu. Jadi ya mungkin ini buat asmara yang single, healingnya adalah maafkan masa lalu kalian ya, maafkan diri kalian, lalu belajar mulai sekarang, belajar mengasihi diri sendiri, belajar mencintai diri sendiri. Dengan begitu kalian akan diberi kemampuan untuk mengasihi dan menyayangi orang lain. Jadi akan sangat tidak mungkin atau seperti tidak masuk akal ya, ketika kalian masih belum bisa mengasihi dan menyayangi diri sendiri, bagaimana mungkin kalian bisa mengasihi dan menyayangi orang lain. Nah, itu satu hal yang mungkin bisa kalian lakukan untuk bisa
mendapatkan penyembuhan diri ya, akibat luka batin atau patah hati di masa lalu. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan atau memiliki pengalaman buruk di dalam hidupnya, baik itu dalam segala aspek kehidupan. Akan tetapi, jangan hal itu menghentikan langkah kalian untuk mendapatkan yang terbaik, yang layak buat kalian untuk bisa merasakan ya hidup bahagia begitu. Jadi apapun ya prosesnya, tegar dan jadikan proses itu ya membuat kalian menjadi jiwa-jiwa yang lebih tangguh, jiwa-jiwa yang lebih positif, jiwa-jiwa yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi tolong ya baik yang berpasangan maupun yang single diingat pesan-pesannya. Mudah-mudahan dari general reading ini ya, untuk aspek asmara di bulan Juli itu bisa kalian kalian persiapkan diri secara mental ya, sehingga kalian sudah sedia payung sebelum hujan gitu. Kalau memang itu nanti energinya mewujudnya, kalian sudah tahu paling tidak apa yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai menunggu masalah itu menjadi besar gitu. Segera lakukan atau mencari solusi ya. Diskusikan dengan pasangan. Buat yang sudah punya pasangan, kalau memang ada konflik batin, ungkapkan dengan pasangan. Bagi yang single, belajarlah memaafkan masa lalu, belajar memaafkan diri sendiri ya, belajar. Memang itu tidak mudah, tapi percayalah selagi ada niat, ada usaha, pasti semesta akan mewujudkan. Dan belajar mengasihi diri sendiri juga. Positive thinking ya, jangan terlalu overthinking. Tidak semua orang itu jahat, tidak semua orang itu punya niat buruk sama kamu ya. Oke, itu dari energi asmara kalian. Kita lihat energi keuangan kalian di Juli 2020. Oke, di sini sepertinya kalau energi keuangan cukup baik ya, tidak seperti energi asmara. Karena di sini beberapa di antara kalian nanti akan merealisasikan apa yang selama ini kalian rencanakan. Mungkin buat kalian yang seorang karyawan ataupun pengusaha gitu ya, planning atau hasil daripada rencana yang kemarin itu nanti akan terrealisasikan di bulan Juli. Apa itu? Bisa apa saja, mungkin membuka cabang usaha di luar daerah gitu, atau mungkin melakukan kerjasama dengan orang lain, melakukan bisnis atau apapun itu. Intinya rencana yang kalian susun di waktu kemarin-kemarin ini akan terrealisasi di bulan Juli. Nah, dimana hal itu akan membawa kalian ya ke dalam satu situasi dan kondisi yang penuh dengan atau banyak dengan keberuntungan, banyak tawaran. Mungkin ya buat kalian yang karyawan di sini, kalian akan mendapatkan penghargaan, kalian akan mendapatkan kenaikan jabatan ataupun kenaikan gaji gitu, yang mana itu tidak lepas daripada kerja keras kalian, prestasi kalian ya, sehingga kalian mendapatkan hasilnya di bulan Juli nanti. Amin, amin, amin. Jadi akan ada banyak tawaran. Nah, tetapi di sini ada sedikit energi nasihat atau saran ya buat kalian, bahwa sepertinya memang ada energi begini. Ini meskipun tidak semua, tapi ada di sini muncul ya. Jangan terlalu takut. Jadi gini, ketakutan kalian di sini memang secara tidak langsung memotivasi kalian ya di dalam berusaha. Kalian sangat berusaha dengan keras, bekerja dengan keras gitu. Salah satu penyebabnya kalian di sini tidak mau mengalami penderitaan ya, penderitaan seperti yang mungkin pernah dialami di waktu sebelumnya, seperti itu. Nah, di sini jangan kalian tarik terus ketakutan itu ya, jangan sampai nanti malah meracuni hati dan pikiran kalian, sehingga nanti jatuhnya kalian seperti membabi buta, terlalu berambisius, yang itu membahayakan jiwa kalian. Kalian lupa nanti untuk menjaga kesehatan kalian, kalian lupa untuk memperhatikan kebutuhan hidup kalian yang lain seperti rohani kalian gitu ya. Jangan pernah takut.
positive thinking, berprasangka baiklah sama Tuhan, dan yakinlah dengan kemampuan kalian sendiri bahwa sesuatu yang positif pasti akan menghasilkan yang positif. Lakukan yang terbaik semaksimal mungkin, tapi itu jangan didasari karena takut miskin, takut susah, dan lain sebagainya gitu. Kamu tidak akan mengalami kesusahan selama kamu benar-benar yakin akan kemampuan kamu sendiri. Ya, jadi singkirkan ketakutan-ketakutan itu sehingga kalian dadanya nggak sesek gitu ya, pikirannya nggak stres, nggak terbebani gitu. Belajar bersyukur mungkin ya itu yang bisa kalian lakukan. Boleh sekali-kali melihat ke atas untuk memotivasi gitu, tetapi seperti yang sering saya sampaikan, jangan lupa juga untuk sesekali melihat ke bawah gitu supaya kita jadi pandai bersyukur. Kalau manusia mengikuti hawa nafsu, tidak akan pernah rasa cukup gitu, pasti akan selalu merasa kurang. Nah, jadi jangan sampai nih ambisius kalian atau energi ketakutan kalian akan kebangkrutan, akan kesusahan gitu, penderitaan dan lain sebagainya membuat kalian menjadi overprotective terhadap, istilahnya maksudnya di sini sesuatu yang berbau duniawi gitu ya. Kalian terlalu ya seperti itu ya, benar-benar terlalu ambisius, seperti seolah-olah tidak ada hal yang lain selain materi atau tidak ada hal lain selain kesuksesan. Salah itu. Kesehatan jiwa kamu, rohani kamu juga jauh lebih penting atau juga penting ya, harus diperhatikan gitu. Supaya kamu tidak dikuasai oleh keserakahan, tidak dikuasai oleh ketamakan ya, sehingga kalian sulit untuk merasakan penikmatan hidup, sulit untuk merasakan bahagia, sulit untuk merasa bersyukur gitu. Nah, inilah keseimbangan, jadi belajar baik dunia maupun akhirat ya istilahnya gitu. Kalian seimbangkan, kalian harus adil. Sehingga dengan begitu kalian betul-betul akan merasakan gitu nikmatnya rizki yang Tuhan kasih, nikmatnya berkah yang Tuhan kasih sama kalian. Dan jangan lupa juga ya untuk semacam berbagi gitu. Kalian kan pernah merasakan penderitaan, kalian kan pernah merasakan kesusahan. Jadi jangan lupa untuk berbagi kebahagiaan gitu seikhlasnya, semampunya. Dan berbagi itu tidak selamanya dalam bentuk uang ya, bisa saja dengan ilmu kalian, pengalaman kalian, bisa juga dengan memberikan wejangan-wejangan atau memberikan jalan keluar, solusi, bisa apa saja ya, mungkin dengan tenaga kalian dan lain sebagainya begitu. Jadi mungkin agak sedikit empati kamu itu di sini lebih ini lagi ya, lebih diperhatikan atau lebih dibangun ya. Jangan sampai terlalu tertutupi oleh egois dan terlalu realistisnya kamu gitu, agak sedikit dilunakan sehingga kamu itu merasakan ketenangan batin ya, tidak terlalu kayak di dada kamu tuh kayak terlalu panas gitu ya, gampang istilahnya, gampang emosi, gampang istilahnya negative thinking gitu ya terhadap orang. Nah, hal semacam ini harus kalian perhatikan, harus healing ya, dengan cara salah satunya yang begitu, banyak-banyak menebar kebaikan, banyak-banyak bersyukur, bergaulah dengan orang-orang yang memang energinya positif ya, sehingga mudah-mudahan dengan begitu kalian akan tertular ya. Nah, ini energi keuangan intinya lebih ke positif, cuma di sini ada sedikit saran itu aja ya, jangan sampai kalian lupa diri, jangan lupa bersyukur. Nah, kurang lebih begitu. Lalu kita lihat energi karir kalian nanti. Nah, ini masih ada pengaruh atau hubungannya nih dengan energi keuangan. Jadi seperti ini ya. Makanya di sini ketamakan, keserakahan yang dimaksud itu adalah bahwa ketika Tuhan memberikan kalian rizki, ketika Tuhan memberikan kalian kesuksesan ya, jangan sampai gitu hal itu juga membuat kalian lupa diri. Nah, ini ada energi semacam itu. Sesungguhnya misalkan gini, ada beberapa hal ya yang harus kalian rubah atau harus kalian perbaiki, yaitu manajemen keuangan. Karena di sini dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu sudah memberikan kalian berkat yang luar biasa sebenarnya gitu. Tetapi karena kalian di sini kurang bisa ya memanajemen hal itu gitu, sehingga
kalian menemukan banyak masalah di sini di dalam karir kalian. Mungkin kalau dari secara semacam apa namanya, ya mungkin kalian sering lebih sering mendapatkan hoki, mungkin ya, merasa sering mendapatkan kemudahan gitu karena kemampuan kalian ya, karena kalian punya skill tertentu di sini gitu ya. Nah, akhirnya membuat kalian itu tadi tuh ada hubungannya dengan yang tadi, harus bersyukur, jangan takabur, jangan terlalu berambisius juga gitu. Percuma gitu kamu bekerja keras gitu, tetapi kalau tidak diimbangi dengan manajemen keuangan yang benar, manajemen waktu yang benar gitu, atau manajemen kehidupan yang lain yang benar, ya pasti semua itu nanti ketemunya akan minus ya istilahnya gitu. Karir kamu nanti akan menjadi seperti apa ya istilahnya, tidak ada prestasi dalam segi finansial, tidak ada prestasi dari segi untuk kehidupan kalian pribadi gitu. Ibarat kata gini, kamu misalkan gini, kamu dapat 10 gitu, tapi kamu penggunaannya menggunakan 20 gitu ya. Begitu juga seterusnya, misalnya kamu dapat 20, kamu gaya hidupnya 30-40 ya, itu nggak akan pernah selesai gitu. Jadi sebenarnya kalian yang pilih file pertama, anugerah atau rizki atau keberuntungan yang Tuhan berikan itu sebenarnya ya itu sudah cukup dikatakan bagus dan banyak gitu. Nah, cuma di sini semakin berat ya. Jadi gini, ada sebagian dari kalian juga ya mungkin jarang mengalami kegagalan, merasa punya skill ya. Di sini ada satu energi kayak gampang menggampangkan sesuatu gitu ya, kayak kecil itu mah ntar juga selesai gitu, terus akhirnya ditunda gitu ya. Nah mungkin energi ini juga harus dihilangkan gitu ya, diperbaiki. Jangan suka meremehkan hal sepele sekalipun gitu, karena hal kecil juga kalau kalian abaikan, lama-lama hal kecil itu menjadi hal yang besar yang akan mempersulit kalian sendiri. Nah kira-kira begitu. Jadi ingat gitu ya, ketika kalian mendapatkan kelimpahan, ingat waktu susah. Supaya apa? Supaya kalian lebih menghargai uang, supaya kalian lebih berhati-hati gitu. Sama juga ketika kalian nanti dapat posisi yang bagus gitu ya, kalian jadilah orang yang amanah gitu ya, jangan sampai lupa diri. Nah ini ada kaitannya tadi dengan energi nomor 2 ya, yang barisan nomor 2 keuangan. Ego atau energi bosinya kamu yang apa istilahnya ya, pokoknya intinya di sini jangan sampai kelebihan yang Tuhan berikan ke kamu ya itu membuat kamu satu di sini tidak amanah ya terhadap jabatan atau posisi atau situasi usaha yang Tuhan berikan ke kamu. Jangan itu membuat kalian menjadi takabur gitu. Kalau memang ada satu permasalahan, segera selesaikan, jangan ditunda-tunda. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi bahwa ketika kalian mendapatkan kenaikan jabatan ya buat yang karyawan atau kenaikan gaji, ingat gitu. Ketika kalian susah, bagaimana? Nah, gunakan atau manage semua itu dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu mengikuti keinginan gitu ya. Utamakan kebutuhan yang lebih utama. Untuk yang memang dirasa belum terlalu penting, lebih baik apa istilahnya ya, ditunda ya. Kemudian kalian lebih baik fokuskan untuk menabung untuk masa depan gitu. Namanya siklus kehidupan kita tidak pernah tahu gitu. Hari ini Tuhan memberikan kelimpahan, besok lusa kita tidak pernah tahu. Jadi sebijaknya, sebaiknya istilahnya gitu, sedia payung sebelum hujan. Jadi persiapkan ketika kelimpahan itu diberikan. Jangan lupa untuk menabung, jangan lupa untuk investasi, istilahnya begitu ya. Untuk berjaga-jaga istilahnya ketika roda itu berputar ya ke bawah. Ketika sekarang kalian di atas, kalian harus sudah mempersiapkan diri ketika roda itu turun ke bawah. Kalian harus mengaturnya, manajemennya seperti apa. Jadi memang
di sini untuk keuangan sebenarnya tidak terlalu banyak masalah gitu sebenarnya gitu, tetapi ini akan menjadi masalah besar gitu manakala kalian tidak merubah gaya hidup kalian. Intinya sih begitu, dari energi keuangan, dari energi karir gitu ya. Kalau Tuhan memberikan hoki yang bagus, manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya. Kalau ada sesuatu yang memang harus segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda gitu. Kalau misalkan meskipun kalian di sini punya skill yang bagus, punya kepintaran atau kembalian yang bagus gitu, tetapi kalau kalian suka menunda-nunda sesuatu atau kurang giat istilahnya gitu ya, nanti kalian akan disalib oleh orang-orang yang rajin gitu. Kadang-kadang orang yang rajin itu jauh lebih bisa ke depan gitu ya, ketimbang orang yang mungkin secara skill, secara pemikiran itu bagus tetapi agak sedikit malas gitu ya dalam beraksi, dalam bertindak gitu. Ini tidak semuanya, tapi ada beberapa di sini energi sebagian dari kalian. Nah, supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi gitu. Ada juga energi di sini memang buat kalian yang memang sekarang ataupun belum mengalami gitu ya untuk masalah karir, pekerjaan gitu. Istilahnya kalian diminta untuk jangan putus asa gitu ya. Jangan putus asa. Apa yang kalian upayakan ya hasilnya pasti akan sesuai dengan apa yang kalian usahakan gitu. Kalau kalian rajin ya hasilnya nanti akan bagus gitu. Kalau kalian males-malesan ya hasilnya juga akan seperti itu gitu ya. Jadi bulatkan tekad ya, coba lihat ke dalam diri kalian masing-masing, apakah benar gitu ya hal-hal apa saja yang memang harus kalian perbaiki, hal-hal apa saja yang memang harus kalian utamakan, harus kalian prioritaskan, harus kalian fokuskan. Misalkan dari manajemen keuangannya, kemudian dari manajemen waktunya gitu ya, dan lain-lainnya gitu. Bagaimana supaya kalian yang berkarir itu mendapatkan promosi jabatan. Oh, berarti harus datang lebih awal, harus disiplin, misalkan seperti itu. Pekerjaan segera diselesaikan dengan baik. Buat kalian yang memang berwira swasta atau punya bisnis atau punya usaha gitu, ya sama gitu ya. Jangan sampai menunda-nunda segala hal yang memang sekiranya harus segera dilakukan, segera dilakukan. Kalau punya planning gambaran A, B, C, D, segera realisasikan. Yakin dan percayalah gitu. Kalau kalian bersungguh-sungguh di sini ya, hasilnya juga pasti akan memuaskan. Ada juga di sini energi untuk karir itu mungkin ada yang mengalami maaf ya kayak PHK ya, atau mungkin mengalami kebangkrutan seperti itu. Tetapi di sini dikatakan sekalipun kamu mengalami hal buruk itu, di sini dikatakan masih ada peluang dan kesempatan kalian untuk berhasil lagi, untuk kalian sukses lagi. Yang terpenting di sini tuh jangan suka menunda-nunda sesuatu. Kuncinya itu ya. Konsisten terus. Mudah-mudahan di sini akan ada harapan segalanya mewujud nyata ke arah yang lebih baik. Amin. Lalu kita lihat energi oracle card-nya. Oke. Di sini yang pertama, kalian sepertinya memang cukup depresi dan stres ya karena kondisi yang ada. Mungkin karena masalah asmara buat yang berpasangan gitu ya. Mungkin juga karena masalah pekerjaan atau masalah bisnis dan usahanya yang mengalami banyak masalah juga ya, sehingga mengganggu siklus tidur kalian. Nah, di sini cobalah belajar untuk istilahnya relaksasi, atau mungkin kalian yang terlalu overtime di dalam bekerja, jangan lupa untuk istirahat gitu ya, karena tubuh kita itu pasti ada masa, ada waktunya gitu ya. Jangan terus digeber, jangan terus dipaksakan gitu, karena itu nanti membahayakan kesehatan fisik, kesehatan jiwa begitu ya. Kalau orang kurang tidur, kurang istirahat itu dampaknya bisa kemana-mana. Nanti kalian jadi susah fokus, kalian bisa menjadi susah konsentrasi, menjadi tidak bersemangat. Nah, ini akhirnya melebar kemana-mana. Jadi perhatikan ya, apapun masalahnya jangan sampai itu membuat kalian tidak bisa beristirahat. Ketika kalian mendapatkan istirahat yang cukup atau tidur yang cukup ya, energi kalian nanti akan fresh, energi kalian akan betul-betul strong untuk bisa menyelesaikan atau menghadapi segala permasalahan aspek kehidupan, baik asmara, keuangan, karir. Nah, dari energi oracle selanjutnya,
buat kamu yang beli file pertama ya, kalian dikatakan sesungguhnya dianggap mampu dan memang mampu gitu. Nah, ada kemungkinan di sini hanya butuh semangat atau motivasi ya dari dalam diri kamu sendiri, supaya kemampuan atau bakat terpendam kamu ini betul-betul bisa dimaksimalkan ya, sehingga bisa membantu kalian melewati proses kehidupan dalam segala aspek di periode Juli 2020 nanti. Ya, kreativitas kalian juga diminta untuk perhatikan gitu ya. Jangan cuman itu tadi, jangan cuma berencana gitu, tapi segeralah realisasikan, segeralah lakukan tindakan untuk rencana-rencana kalian untuk termanifestasi. Nah, kurang lebih begitu. Lalu untuk energi oracle yang selanjutnya, nah ini sepertinya ada energi di masa lalu ya yang menjadi penghalang kalian juga ya, membuat beberapa di antara kalian di sini semacam kurang semangat, kurang bergairah gitu ya dalam menjalani aktivitas, karena memang di sini ada beberapa hal yang mengganggu pikiran kalian. Di sini mungkin ada masalah pribadi ya, masalah asmara gitu. Bisa juga masalah keuangan, masalah karir. Nah, jadi supaya kamu bisa fokus ya menyelesaikan yang di depan mata gitu, lebih baik kalian sampingkan dulu ya yang memang belum dirasa penting gitu. Kalau memang itu mengganggu pikiran kalian, coba healing dan coba maafkan ya keadaan yang ada di masa lalu itu, apapun itu. Kalau memang kalian belum punya waktu, belum punya energi untuk menyelesaikannya, ya alangkah baiknya disampingkan lebih terdahulu gitu ya. Kalian utamakan yang memang jauh lebih prioritas untuk saat ini. Atau mungkin di sini bisa juga berarti bahwa ada satu energi kalian untuk segera menyelesaikan ya, untuk segera menyelesaikan permasalahan di waktu sebelumnya. Entah itu masalah asmara, entah itu masalah keuangan, entah itu masalah pekerjaan gitu. Jadi itu tadi. Nah, ini tidak lepas kaitannya tadi. Mungkin kamu suka ya menunda-nunda sesuatu. Nah, sehingga akhirnya hal itu timbul menjadi permasalahan yang menumpuk, yang akhirnya merepotkan diri kamu sendiri. Jadi cobalah dari beberapa masalah kalian, misalkan gitu ya, kalian prioritaskan mana yang lebih utama yang harus kalian selesaikan dulu, atau mana yang bisa atau mampu kalian selesaikanlah, jangan ditunda-tunda lagi. Nah, nanti kedepannya akan semakin berat lagi gitu ya. Nah, di sini mungkin kalian juga diminta untuk lebih bertanggung jawab ya, bertanggung jawab atas keputusan kalian, bertanggung jawab atas tindakan kalian sendiri gitu. Nah, dengan begitu kalian nanti kedepannya menjadi pribadi yang lebih bijaksana lagi gitu ya, nggak sembarangan mengambil satu sikap ataupun tindakan, tidak menggampangkan segala halnya gitu ya. Jadi memang dari segala proses kehidupan pada akhirnya akan menyadarkan kalian gitu ya, mungkin tadinya menjadi seseorang yang menyepelekan masalah. Nah, begitu merasakan dampaknya, akhirnya kalian belajar untuk betul-betul menjadi seseorang yang serius, bersungguh-sungguh gitu ya dalam menyikapi masalah itu sendiri. Nah, ini muncul lagi energi di masa lalu ya. Kalau misalkan di sini ada yang memang punya masalah dengan mantannya atau punya masalah dengan seseorang di masa lalu, cobalah ya berdamailah dengan keadaan. Kalau memang kalian sudah lost contact, contoh misalnya gitu, maafkanlah dia, maafkanlah diri kamu sendiri gitu. Itu adalah menjadi bagian kehidupan yang mungkin harus kalian lewati, prosesnya harus kalian jalani begitu ya. Nah, buat kalian yang sudah berpasangan, misalkan ada punya masalah yang berkaitan dengan sesuatu masa lalu gitu ya, entah apapun itu, ya cobalah didiskusikan baik-baik gitu. Kalau saling mencari kesalahan, ya kapan damainya, kapan rukunya begitu ya. Jadi pokoknya apapun masalahnya, kalian harus belajar untuk sebisa mungkin, sesegera mungkin menyelesaikan masalah itu. Jangan ditunda-tunda, jangan dibiarkan berlarut-larut, yang akhirnya nanti akan menjadi masalah yang lebih besar lagi begitu. Jadi kalau mana bila perlu silahkan dicatat gitu ya, poin-poin penting yang mungkin yang harus kalian perhatikan
untuk bisa melewati siklus kehidupan di bulan Juli 2020 nanti dengan baik ya, dengan enteng, dengan tenang gitu. Pokoknya tidak ada sesuatu yang terlalu buruk istilahnya gitu, sedia payung sebelum hujan. Mudah-mudahan energi ini bisa menuntun kalian untuk prepare atau paling tidak berjaga-jaga gitu ya. Jangan terlalu, ya positif tinggi itu sangat penting dan perlu gitu, tetapi jangan lupa juga untuk waspada gitu terhadap segala kemungkinan yang terjadi dalam segala aspek kehidupan. Oke ya, semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Next, kita ke file nomor 2. Halo, buat kamu yang pilih file nomor 2, tolong disimak baik-baik ya. Barisan paling atas itu adalah energi asmara, barisan kedua energi keuangan, dan barisan ketiga itu adalah energi karir. Kita lihat dulu energi asmara. Untuk energi asmara berpasangan di sini sepertinya ada sedikit perbedaan pendapat ya. Ada sedikit perbedaan pendapat, ada sedikit cekcok gitu. Tetapi di sini terlihat baik kamu maupun pasangan ya berusaha untuk menemukan solusinya, berusaha untuk menemukan jalan keluarnya begitu. Dan sepertinya masalah di sini adalah dalam bentuk tuntutan ya. Adanya banyak tuntutan, mungkin di sini tuntutan dari pasangan kamu bisa, kamu merasa terbebani gitu ya. Mungkin juga vice versa, tuntutan dari dia ke kamu atau kamu ke dia, kira-kira begitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga gitu ya, adanya energi tuntutan dari pihak luar, mungkin keluarga, saudara ya, dan lain sebagainya, yang intinya itu cukup mengganggu atau membuat tertekan ya kondisi kamu dengan pasangan. Jadi mungkin dari masalah itu kalian berbeda pendapat, harus begini, nggak bisa, harus begitu gitu. Nah tapi di sini terlihat kedewasaan kalian ya, untuk bersama-sama gitu, bagaimana mencari jalan keluar atau solusi yang terbaik gitu, meskipun dengan ya semacam tertatih-tatih gitu. Ada juga energi di sini gitu, kamu atau dia tuh merasa berjuang sendiri, ada energi begitu juga gitu. Ya jadi pokoknya ini hampir sama ya energinya dengan file pertama, adanya konflik gitu ya, adanya ya keributan gitu atau energi negatif ya, tapi mudah-mudahan ini tidak terlalu fatal dan bisa diselesaikan dengan baik. Lalu untuk asmara single di sini, asmara single sepertinya masih hampir sama dengan yang berpasangan ya. Sebagian dari kalian itu ada satu perdebatan mungkin dengan keluarga gitu, kayak mungkin ada pihak keluarga atau saudara gitu ya untuk menuntut kalian segera menerima lamaran seseorang, bisa kayak dijodohin kayak gitu, tapi kalian menolak itu, apaan sih dijodoh-jodohin gitu, emang zaman Siti Nurbaya. Nah ada yang begitu, dan kalian di sini mencoba untuk apa istilahnya, memikirkan gitu langkah seperti apa yang terbaik gitu, apakah harus diterima atau tidak gitu. Tetapi di sini kalian sejujurnya gitu ya, dalam hati kecil sangat tidak menyetujui gitu ya perjodohan itu. Ini buat asmara yang single ya, sehingga kalian merasa tersiksa ya dengan kondisi itu. Ada juga masih untuk energi asmara single, kalian berdebat dengan keluarga mungkin karena ya tuntutan untuk segera menikah gitu ya, terus kalian dituntut untuk bekerja lebih giat lagi gitu demi masa depan kalian gitu, dan semua itu pokoknya energi tuntutan ini lebih dominan ya untuk asmara file kedua. Banyaknya tuntutan di sekitar kalian sehingga membuat apa yang kalian rasakan itu betul-betul sangat berat gitu ya, seperti kayak udah lelah gitu tapi kok nggak sampai kayak gitu. Bersabar ya, bersabar. Percaya dan yakinlah dalam hati kalian bahwa Tuhan tidak akan mungkin gitu. Percayalah Tuhan gak akan mungkin memberikan beban atau ujian atau masalah gitu di luar batas kemampuan kalian sendiri. Yakin dan imanilah itu gitu. Mudah-mudahan dengan keteguhan iman itu kalian terus tetap berjuang sampai garis finish gitu ya. Tetap lakukan yang terbaik. Pada akhirnya nanti pasti setiap pengorbanan kalian, setiap penderitaan kalian, Tuhan akan membalasnya ya dengan sesuatu yang manis. Percaya dan yakinlah itu.
Oke ya, itu untuk energi asmara. Untuk energi keuangan, ya jangan khawatir ya. Sepertinya di sini masih ada kaitannya dengan sesuatu yang kamu perjuangkan ya. Ini dikatakan apa yang kamu perjuangkan, apa yang kamu upayakan akan mendapatkan titik terang atau mendapatkan hasil yang cukup memuaskan gitu ya. Jadi jangan berkecil hati ya, bahwa ternyata di sini energinya untuk keuangan gitu ya, meskipun secara asmara tidak terlalu bagus gitu ya, tetapi untuk secara keuangan Tuhan semesta alam ya, insya Allah itu akan memberikan kalian keberuntungan ya, atau peluang yang bagus di Juli 2020 nanti. Sesuatu yang kalian cari, sesuatu yang kalian tunggu gitu, itu akan Tuhan berikan, apapun itu. Mungkin dengan tiba-tiba mendapatkan keuntungan dari usaha kalian, entah apa gitu ya, atau tiba-tiba mendapatkan bantuan juga bisa, atau mendapatkan pertolongan juga bisa apa saja. Pokoknya ini secara keuangan kalian akan ada rezeki, kalian akan ada hoki, intinya begitu ya, dengan jalan yang macam-macam. Kemudian untuk energi karir di sini tidak terlalu buruk gitu ya, cuma di sini semacam lebih ke kayak saran ya, kalian diminta untuk memulai atau belajar memperbaiki gitu hal-hal yang bisa merugikan diri kamu sendiri di dunia kerja, bisnis ataupun usaha gitu. Salah satunya di sini kalian diberi warning gitu, kalau ngelakuin sesuatu itu jangan ceroboh gitu ya. Kalau ngelakuin sesuatu itu jangan yang gubruk gitu. Kurang lebih begitu. Jadi mungkin di sini energi kalian tuh lebih kayak pikiran kalian tuh mungkin kepingin segalanya itu cepat selesai, cepat kelar gitu. Tapi kalau caranya tidak benar ya hasilnya juga tidak akan bagus gitu kan. Jadi kalian di sini energi energi karir, energi usaha atau bisnisnya di Juli 2020 intinya diminta untuk lebih lebih fokus, lebih teliti lagi gitu ya. Jangan jangan dikejar-kejar kepingin cepat gitu, tapi kalian kerjanya nggak maksimal, kalian kerjanya nggak bener gitu. Ini buat yang karyawan, buat pengusaha dan wirausaha segala macam gitu ya. Intinya jangan gerusa-gerusu gitu, harus teliti, harus fokus, harus tenang gitu. Jangan sampai masalah-masalah yang kemarin gitu ya terulang kembali. Mungkin salah satu penyebabnya karena kalian itu nggak teliti, karena kalian itu suka terburu-buru gitu ya. Mungkin kalian di sini tipe orang yang nggak sabaran ya. Cobalah, pokoknya intinya di sini sebenarnya lebih ke kayak saran ya untuk energi karir, pekerjaan, usaha gitu. Jadi ada satu siklus yang harus kalian perbaiki. Nah kalau itu bisa diperbaiki ya, kalian akan mendapatkan satu kondisi yang pastinya jauh lebih baik, jauh lebih positif, sesuai yang kalian harapkan. Intinya begitu. Nah terus untuk energi oracle-nya, jadi memang kenapa di file 1, file 2, file 3 kadang-kadang oracle card-nya beda-beda ya, itu sesuai dengan jumping card-nya aja gitu ya. Kalau misalkan jumping card-nya 2, saya ambil 2-nya ya, pokoknya yang jumping card-nya aja yang saya ambil begitu ya. Oke, kemudian di oracle card-nya intinya di sini sepertinya ini masih ada kaitannya nih dengan yang punya konflik dalam asmara ya. Sebagian dari kalian ada yang mungkin karena sedih, menderita ya, mungkin karena LDR juga bisa, ini yang masih pacaran. Terus untuk yang sudah bersuami ataupun beristri juga mungkin di sini adanya jarak, terpisah gitu ya, sehingga mungkin inilah yang membuat kalian kadang-kadang salah paham, krisis kepercayaan, konflik dan lain sebagainya gitu. Dan di sini juga bisa dikatakan di bulan Juli 2020 nanti gitu, beberapa di antara kalian mungkin memang akan pergi jauh gitu ya, untuk merantau, untuk mencari peruntungan demi masa depan gitu. Lepas ini buat yang single ataupun berpasangan ya, kurang lebih begitu. Jadi ada satu keinginan hasrat ingin membahagiakan keluarga, ingin memiliki masa depan yang lebih baik gitu. Dan kalian berpikir di sini kebanyakan memang sudah seperti tidak melihat harapan di tempat kalian tinggal sekarang gitu. Jadi sebagian dari kalian di sini terlihat sudah mulai persiapan untuk
semacam pergi jauh ya, merantau gitu, entah ke luar negeri, entah kemana gitu, pokoknya ada energi untuk merantau, pergi jauh. Nah buat kalian kalau misalkan ada yang LDR gitu ya, cobalah jalin komunikasi dengan baik, saling memberikan kepercayaan gitu. Hubungan kalau sudah tidak ada kepercayaan ya susah gitu kan. Berilah saling kepercayaan satu sama lain, jujur, terbuka, nah itu yang paling utama. Dan memang di sini lebih ke energi apa ya, kalian itu lepas dari kekurangan kalian ya. Di sini terlihat energi kalian itu energi orang yang penyayang ya, apalagi sama keluarga gitu. Jadi kadang-kadang kalian mengorbankan segalanya demi keluarga di sini. Sampai ada yang beberapa di antara kalian di sini mengorbankan kebahagiaan sendiri demi keluarga ya. Tapi kalau untuk yang satu ini saya rasa terlalu berlebihan gitu ya. Bagaimana kamu bisa bahagia gitu kalau kamu tidak membahagiakan diri kamu sendiri? Maksudnya gini, bagaimana kamu bisa membahagiakan orang lain sebelum kamu membahagiakan diri kamu sendiri? Jadi bahagiakanlah diri kamu sendiri dulu ya, baru di situ kamu betul-betul bisa membahagiakan orang lain. Jadi jangan menjadi lilin ya, kamu menerangi orang tapi kamu sendiri yang luber gitu, jangan seperti itu. Tuhan juga tidak sebegitu kejamnya ya untuk semacam ya, kalau buat kalian yang memang berjiwa nggak apa-apa, aku ikhlas kok, aku senang kok gitu ya, tapi kan kalau itu terus berlanjut gitu, bukan tidak mungkin nanti jiwa kamu yang paling dalam itu menuntut gitu sesuatu dari kamu gitu ya, yang kamu abaikan gitu. Akhirnya dalam bentuk energi apa tuntutan itu, semacam lelah, kemudian semacam ada rasa energi penderitaan dalam bentuk ya kayak kok hidupku begini ya, nah kurang lebih begitu gitu. Ada rasa kehampaan, ada rasa kosong gitu, kayak nggak bergairah dan lain sebagainya. Bisa macam-macam wujud energi daripada ketika kalian terlalu lama mengabaikan kebahagiaan kalian sendiri gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan gitu. Boleh dan sangat bagus gitu ya, membahagiakan keluarga, membahagiakan orang yang kita sayangi gitu, tetapi juga harus dibarengi, diimbangi gitu. Kalian juga perlu bahagia. Ketika kalian bahagia, kalian bisa menyeimbangkan diri, kalian bisa memancarkan energi positif gitu ya. Energi tekanan, stres, depresi itu bisa dengan sendirinya tersingkirkan kayak gitu. Jadi secara kesimpulan di sini buat yang file kedua untuk energi Juli 2020, memang kalau memang ada waktu gitu, cobalah untuk mungkin semacam cari angin segar, mungkin berlibur sedikit atau mungkin olahraga pagi gitu ya, atau ya melakukan hal yang bisa membuat jiwa kamu bahagia, melakukan hal yang bisa membuat jiwa kamu senang gitu. Selama itu positif gitu, lakukanlah gitu, karena di sini supaya kalian bisa menghadapi segala situasi dan kondisi nanti itu betul-betul bisa melihat segalanya tuh dengan jelas gitu ya. Kamu jadi tahu, oh aku harus begini, oh aku harus begitu gitu. Kalau kondisi kamu depresi, kemudian stres, kemudian cemas dan lain sebagainya, kalian akan sulit untuk melihat situasi dan kondisi yang sesungguhnya dan sulit untuk mengambil sikap dan tindakan gitu. Jadi bahagiakan jiwa kalian, sehatkan jiwa kalian. Dengan begitu di sini dikatakan kalian akan bisa melewati apapun yang nanti menghadang di Juli 2020. Intinya sih begitu ya. Seimbang ini ya antara logika dengan perasaan. Jangan terlalu menggunakan perasaan, jangan terlalu menggunakan logika juga. Dua-duanya sama-sama penting. Jadi harus seimbang. Oke ya, semoga bisa dimengerti. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan sama maaf. Next kita ke file nomor 3. Halo buat kamu yang pilih file nomor 3, tolong disimak baik-baik ya. Untuk yang paling atas itu adalah energi asmara, yang kedua energi keuangan, yang ketiga energi karir, usaha, bisnis dan lain sebagainya. Kita lihat energi asmara. Asmara berpasangan. Untuk kamu yang berpasangan, ayo, ini tiga-tiganya ya, file 1, file 2 dan file 3. Untuk asmara ini hampir semuanya memiliki konflik. Cuma ini untuk yang file 3 sepertinya konfliknya cukup berat ya. Levelnya level paling pedes kayaknya nih. Oke ya, kita lihat. Jadi buat kamu yang berpasangan, ada beberapa di antara kalian di sini yang menjalani cinta segitiga ya.
Kalau kalian laki-laki, kalian merasa di sini mungkin ya merasa sudah mapan, mampu gitu ya. Kenapa tidak punya istri lagi, misalkan kayak gitu. Nah, kalau kamu di sini misalkan yang perempuan, kamu di sini merasa cukup shock, kecewa ya ketika mengetahui bahwa suami kalian ini memiliki will atau wanita idaman lain seperti itu. Mungkin ada beberapa di antara kalian di sini yang suaminya pernah secara jujur gitu ya, terbuka gitu untuk meminta izin dari kamu untuk menikah lagi semacam itu. Tetapi kalian di sini terlihat jawabannya tidak mau gitu ya. Nah, ada juga yang istilahnya gimana ya, ingin mengakhiri, ingin menyudahi pernikahan ini ketika mengetahui bahwa pasangan kalian itu memiliki pil ataupun will kayak gitu, pria idaman lain ataupun wanita idaman lain. Jadi benar-benar dalam sih sebenarnya ini energi yang paling nomor 3. Ini bisa kalian atau bisa pasangan kalian, bisa vice versa. Itu memiliki energi yang memang punya cukup power ya, punya pemikiran yang cukup ya, istilahnya ini kalau energi seperti ini energi orang-orang yang disegani, intinya begitu, energi orang yang disegani, energi orang yang dihormati gitu ya, punya tempat gitu. Mungkin karena kalian memiliki satu kepandaian, punya posisi yang bagus gitu ya. Kalau ini pengusaha yang bagus, kalau ini istilahnya seorang laki-laki itu seorang laki-laki yang sukses, gambarannya begitu. Begitu juga kalau ini seorang perempuan juga, ini adalah seorang perempuan yang mandiri dan sukses gitu. Jadi ada satu gini, perasaan pengakuan, merasa sukses, merasa punya segalanya, merasa bisa segalanya gitulah. Itulah yang membuat ini bisa favor saya. Kalau memang energi yang sukses itu adalah kamu, ya berarti kamu gitu. Kalau energi yang merasa sukses itu adalah pasangan, ya pasangan. Pokoknya di sini energi yang merasa dirinya sukses, punya segalanya, bisa apa saja, di sini merasa berhak gitu untuk bahagia meskipun itu dengan pil ataupun will. Nah, intinya begitu. Yang penting kan gue adil, yang penting aku kan ngasih segalanya buat dia juga gitu, maksudnya nggak pilih kasih, nah semacam itu. Nah, jadi kalau memang ya mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik gitu ya, bisa didiskusikan dengan baik gitu. Apalagi kalau misalkan buat kalian yang sudah punya anak gitu, cobalah untuk jangan menggunakan ego gitu. Kalau mana bila perlu mungkin diskusi dengan mengundang seseorang yang mungkin betul-betul bisa memberikan pencerahan, nasihat, mungkin orang tua kalian, mungkin orang tua pasangan, atau siapa saja gitu ya, yang sekiranya mampu memediasi begitu. Jadi ya ya pokoknya untuk yang berpasangan mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Nah, kita lihat untuk asmara yang single ya. Untuk asmara yang single, nah di sini sepertinya kalau kamu adalah seseorang yang sukses ya. Kalau kamu adalah seseorang yang sukses, kamu orang yang takut jatuh cinta. Mungkin salah satu penyebabnya kamu pernah sakit hati, kamu pernah disakiti gitu. Nah, itulah yang membuat kalian masih trauma. Semacam kayak gini, banyak orang, teman, keluarga gitu atau saudara itu yang menawarkan kamu, sama si ini aja, kamu udah mapan, dan mau nunggu apa lagi, tinggal merit kayak gitu ya. Tapi sebagian dari kamu di sini masih takut ya untuk menjalin hubungan, takut untuk menikah gitu ya, karena di sini terlihat energinya kalian pernah merasa, bahkan mungkin masih ingat gitu ya rasa sakit itu gitu. Jadi ya kalau energinya seperti itu, untuk asmara single cobalah healing ya, healing. Kamu butuh healing itu supaya kamu betul-betul bisa sembuh dari luka di masa lalu. Nah, sekarang kita lihat nih untuk energi keuangan.
Untuk energi keuangan tidak ada masalah yang berat. Nah, ini ada hubungannya nih. Memang di sini untuk file nomor 3 secara asmara agak kurang begitu baik ya, tetapi di sini energi kalian dikatakan gambaran energi orang yang cukup mapan, sukses gitu ya. Orang yang punya kuasa, orang yang cerdas gitu, punya banyak skill, kira-kira begitu. Nah, di sini untuk keuangan sepertinya sebagian dari kalian mencoba untuk, kalau kalian pembisnis, mencoba untuk membuka cabang atau membuka bisnis di tempat lain, bisa daerah, bisa negara lain begitu ya. Kemudian kalau misalkan kalian karyawan begitu juga, ada yang mungkin ingin resign, ingin mencoba untuk diperuntungan di negara lain atau daerah lain begitu. Ada juga mungkin ada yang sudah mendapatkan kabar akan dimutasi ke wilayah lain, bisa beda negara, bisa beda kota, provinsi dan lain sebagainya. Dan kalian di sini kalau untuk secara keuangan memang cukup orangnya fun ya, kamu tuh orangnya fun, memang kayak semacam alami gitu ya, bakat alami kalian itu untuk menaklukkan kesuksesan begitu. Jadi ya mungkin karena kalian merasa sukses, kalian punya segalanya ya, kalian akhirnya mencari kesenangan dengan ya mencari will lain gitu, karena merasa mampu ya. Energinya di sini begitu. Kalian ini kalau untuk menyusun strategi itu jagonya untuk file nomor 3, penyusun strategi yang handal gitu ya. Tidak untuk kemungkinan nih buat kalian yang merasa punya feel atau will gitu ya, itu cukup ada yang terbuka dengan pasangan, ada yang tertutup dengan pasangan gitu. Kalian berpikir bahwa yang penting gue adil gitu, yang penting gak menyia-nyiakan, yang penting bertanggung jawab. Itu sih yang menjadi patokan kalian. Kalian itu hidup istilahnya fun, enjoy gitu kan. Menurut kalian yang penting tanggung jawab sebagai suami terselesaikan, yang penting kamu bisa membahagiakan keluarga, yang penting kamu tidak merugikan orang. Nah, itu sih prinsip hidup kamu ya. Kemudian energi karir ya, ataupun pekerjaan, bisnis, usaha, di sini hampir sama ya dengan yang energi keuangan. Memang di sini ada energi pergerakan ya, ada energi pergerakan bisa ke wilayah negara lain, kurang lebih begitu. Jadi yang di sini udah settle nih gitu perusahaannya, contoh ini buat yang wirausaha, kamu udah siap benar-benar untuk mengembangkan usaha kamu di negara lain ataupun di provinsi lain di sini ya. Untuk karir, untuk yang berwira swasta, untuk yang pegawai misalkan juga seperti itu. Ada yang mencoba untuk resign kemudian mencari peruntungan di wilayah lain, entah luar negeri, entah provinsi begitu. Akan ada reuni di sini, mungkin peluang itu datang dari teman lama kalian yang tiba-tiba muncul, kemudian melakukan kerjasama dengan kalian bisa, kemudian melakukan join bersama dengan kamu juga bisa gitu. Jadi pokoknya memang ada energi di masa lalu di sini yang akhirnya membuat kalian melakukan pergerakan di sini ya. Ada kerjasama baru di sini dengan seseorang di masa lalu, ada informasi yang kalian dapatkan dari orang di masa lalu gitu ya, entah itu pekerjaan, entah bisnis, pokoknya intinya begitu. Ada pergerakan karena adanya informasi atau adanya peluang ya yang datang dari orang di masa lalu, atau juga adanya terjalinnya satu kerjasama kayak gitu. Jadi untuk file nomor 3, keuangan dan karir tidak terlalu, maksudnya justru bagus ya, bukan tidak terlalu baik tapi justru bagus. Saya bilang energinya cukup bagus, cuma di sini memang yang agak bermasalah di bagian energi asmara. Semoga baik yang berpasangan, baik yang single gitu ya, masalah asmara ini bisa terselesaikan dengan baik ya, amin. Lalu kita lihat ya untuk oracle card-nya. Aduh, dari oracle card-nya ditegaskan lagi, kalian yang pilih file nomor 3 orang yang cukup mapan loh ya. Tuhan semesta alam memberikan kalian berkah yang luar biasa terlihat di sini. Mungkin maksudnya gini, mungkin untuk energi kalian yang ketika klik video ini merasa belum sejahtera gitu ya, jangan khawatir, di sini dikatakan kalian sedang berproses ya menuju ke sana ya, pelan tapi pasti begitu.
dan ide kreativitas kalian yang kalian selama ini atau mungkin sedang kalian susun di sini dikatakan akan membawa kalian ke dalam kesuksesan. Pokoknya ini PAL 3 dari tebaran tarotnya, dari tebaran oracle-nya gitu ya. Untuk secara materi nggak ada masalah yang berarti gitu ya, secara kesimpulan nih gitu. Tapi itu kalau kalian betul-betul konsisten ya dengan apa istilahnya, antara usaha, kemudian strategi dan lain sebagainya. Pokoknya intinya kalian dianggap punya skill untuk itu memang di sini. Nah, yang jadi masalah di sini PAL nomor 3 cuman masalah asmara. Di sini ada yang memang energi playboy, ada juga di sini energi playgirl ya. Kalau ini bisa vice versa gitu. Bisa yang playboy itu pasangan kalian, bisa yang playgirl juga bisa pasangan kalian, atau yang player itu kalian sendiri juga bisa, begitu maksudnya. Jadi cobalah jangan sampai kemakmuran kesejahteraan itu gitu ya membuat kalian menjadi tidak merasakan kedamaian di dalam kehidupan romantika. Nah gitu. Jadi apapun masalahnya, saya doakan ya untuk yang asmara ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa adanya keributan atau apapun itu ya. Amin. Ya itu saja yang saya dapatkan, semoga bisa dimengerti. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.